Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kembali lagi Trop dengan saya sebagai owner Troopers Barber and Groom dan teman lama saya Andri Bohel, owner dari Hell Barbershop. Jadi untuk saat ini Troopers udah berdiri berapa lama, brother? Troopers berdiri di 2023 ini belum ada sebulan, mulai dari tanggal 24 Juli, mungkin 24 Agustus itu baru sebulan. Tapi rencana Troopers itu udah dari 3 tahun yang lalu. Oh, berarti udah dari pas waktu kerja di orang ya? Iya, Pas di Palembang ya? masih di Palembang. Oh, Itu tuh udah ada mindset ketika kita, maksud gua tuh ketika gua dari Palembang balik ke Jakarta, gua tuh pengen udah punya barber sendiri, Hel. Tapi kan sebelum Palembang kita mulai bertemu itu di suatu daerah di Jawa Paris Barat. Panjapa, yaitu di kota Bandung ya. Ah, ah. Kota di mana kita mulai berjumpa dengan istilah kata jadi pengajar lah atau instruktur Iya. sebagai tukang cukur atau barbershop ya di suatu perusahaan, gak usah disebut ya namanya. Iya, gak usah disebut merek. Nah di situ kita awal ketemu, lu dijemput sama gue kan Iya. waktu itu. Yang gua nyangka ya dari Bogor ke Bandung, gue bilang, "Lu trainernya di situ, Bang?" "Enggak," katanya. Oh iya, ya karena kan gue menghargai lah sebagai ya orang pendatang, masa gue Gua bilang, "Wih." instruktur, masa nggak enak kan. Gue bilang, "Wah, master nih," gue bilang ya kan. Mister Limban. Master limbah. Nah, untuk bisa awal mula bisa gabung ke perusahaan di suatu daerah kota Bandung itu di mana pertama? Tahu dari mana? Instagram, Instagram. terus play. Yang sebenarnya gue tuh nyarinya tuh ini, Hel, buat di barbernya. Tapi di sisi lain owner tersebut tuh nawarin buat jadi trainer. Iya. Di pengalaman gue selama ngebarber itu masih di bawah rata-rata lah ilmu gue gitu, belum mumpuni. Beda dengan sekarang berarti ya. Sekarang masih juga. Kalau gue kan orangnya low profile, rendah hati. Apa sih yang mau disombongin di dunia industri barber ya kan? Ya karena dunia barber ini bisa dibilang kalau udah meninggi sedikit dia udah apa ya, dibilang sombong ya bisa. Terus kalau kata bahasa Sundanya itu gede hulu. Ya. Mungkin kalau untuk bahasa Indonesianya itu bukan gede hulu tapi apa ya? Melihatkan taringnya. Oh iya. Ya kan? Sebenarnya nggak usah begitu juga, bahwa orang pun juga menilai dengan karakteristiknya seseorang itu. Dia lihat dari segi media sosialnya, cara dia berbicara. Karena poin penting sebuah menjadi profesional barber itu tidak hanya selalu cukuran bagus, itu udah banyak lah orang yang bisa nyukur bagus. Tapi yang susahnya itu menghargai sesama tukang cukur, tidak saling menjelek-jelekan tukang cukur. Ya begitulah. Jadi di industri barber itu sebenarnya apa ya, susah juga untuk dibilang apa ya, bingung lah. Pokoknya untuk teman-teman kalau ingin menjadi tukang cukur yang baik, tutup kedua telinga dan fokus untuk ke depan. Jangan lihat kiri kanan. Terserah orang mau ngomong apapun juga, abaikan aja ya. Karena kalau masih mendengar omongan orang, bakal gak maju-maju lah. Intinya fokus sama diri sendiri. Betul gak, brother? Betul. Dari pertemuan awal kita di Bandung, itu adalah pengalaman terbaik dalam hidup. Pengalaman apa terburuk? Terbaik apa terburuk? Kita ngambil positifnya. Ambil positifnya. Kalau gue kan tipikal orang yang selalu mengambil segi positif. Iya. Kita tuh
meninggalkan hal yang negatifnya. Nah, tapi nggak gitu juga anjing. Aing sampai kelaparan. Ya susah senang bareng lah Iya, ketika cuman lu pas di akhir ninggalin gitu. Iya. Nah itu yang bikin gue gak enak. Gue sendiri anjing harus ngedidik orang banyak, gaji nggak turun. Owner itu kayak tai. makanya Hel, ketika gua membangun Troopers ini sengaja kayak pulang dari Palembang, gue balik ke Jakarta harus punya barber. Entah tahun kapan. Itu di tahun 2020 gue berangkat, pulang dari 2022. Itu tuh udah kayak najar banget kan, mimpi kan. Ketika gue punya barber, gue pernah ngerasain pengalaman menjadi sebagai karyawan lah, pekerja di barber, ngerasain susah senangnya gimana. Ketika kita dijanjiin manis sama owner, terus entah yang berhubungan tentang mengenakan kita, tapi ujung-ujungnya itu tidak ada bagi kita sebagai pekerja. Itu kan merasa gak enak juga ya buat kitanya. Ketika kita membangun barber, sudah maju, kita dijanjiin hal-hal yang menurut dia mau apa, diturutin gini, tapi faktanya tidak ada. Gitu kan. Makanya gue tuh ngebangun Troopers tuh ketika gue ngebangun sendiri tuh gue ngerasain hal yang sendiri, Hel. Ketika gue dapet nih ruko dalam bentuk kecil seperti ini tuh gue belajar ketika Troopers nanti besar, gue tuh bisa mengimbangi hal tersebut. Jadi menikmati perjalanan. Kayak gue dapet ruko ini gue ngebangun sendiri, kayak ngeset semuanya lah, tempat, alat, masang pinyol sendiri. Gue cuman pakai tukang tuh cuman yang narik kabel aja, bikin lampu-lampu pencahayaan doang. Kaca dari pesen, tapi kan tetap kan kita ngebantuin juga. Iya. Kayak gue kursi keramas, bikin pembuangan buat ke sono. Buat keluar. Tanpa disadari ketika kita tidak bisa melakukan hal-hal tersebut, kita tuh bisa belajar. Jadi bisa kita tuh jangan ketergantungan terhadap orang lain lah gitu dalam melakukan hal apapun. Ya seperti nggak jauh beda dengan rumah tangga lah. Kalau rumah tangga itu kan gue udah married ya. Lu belum married. Jadi atau merit lah bang, iya kan? Atau merit bang. Tapi udah ada calon kan? Udah ada. Masa udah punya barber nggak punya calon? Ya kan? Malu lah. Malu ya. Jadi di rumah tangga itu ketika kita belum bisa dan tidak punya berpikir yang jauh, nah ketika rumah tangga itu kita harus terpaksa. Nah dari terpaksa itu harus menjadi kebiasaan. Jadi kita itu harus sama istri itu harus saling. Nah yang lebih sulitnya lagi ketika menyatukan dua keluarga, yang satu dan yang dua. Nah itu sangat susah sekali ya. Menurut pribadi saya yang saya alami sekarang, susah. Dari A gini, dari B gini, pokoknya susah. Jadi intinya kalau ada masalah di dalam keluarga, jangan sampai orang tahu, meskipun orang tua atau orang tua istri atau orang tua gua, jangan sampai tahu. Karena perpisahan itu tidak bukan hanya dari kita perselingkuhan atau apa, ada pihak ketiga. Dalam artian pihak ketiga itu bukan perselingkuhan ya, tapi ya dari keluarganya tersebut gitu. Ada omongan-omongan yang ya menjelek-jelekan lah. Jadi kalau bisa buat teman-teman kalau mau menikah itu harus benar-benar pilih-pilih dulu. Bebek bobot bibitnya itu harus benar-benar itu harus benar, brother. Kenapa ya? Pokoknya lah bingung untuk dijelaskan. Gitu, brother. Jadi pertemuan kita selama udah hampir berapa tahun, brother? 5 tahun ya. Masih tetap 6 tahun masih ngejalanin silaturahmi, kabar-kabaran. Betul. Udah jadi kayak saudara lah. Iya. Bener. Ketika gua main ke Tasik, welcome lah di rumah. Mau dalam hal apapun, ya gak? Iya, mau tidur, mau makan, tidur makan, terserah. Tidur makan, tidur lagi, makan lagi. Bebas lah. Bebas. Karena kan tidak tiap hari kan. Iya. Tiap tahun juga enggak. Berapa tahun sekali gitu. Jadi tapi di sisi lain tuh
ketika gue pergi ke Palembang lu memutuskan untuk buka sendiri ya? Ya, karena bingung. Pas itu kan COVID. Hmm. COVID terus gue udah bingung, gue harus kerja apa lagi. Sedangkan kan keluar kota pun juga nggak bisa karena PSBB COVID segala rupa. Ya udah gue putusin, gue jual dulu truk. Karena kan gue punya truk sebelumnya itu gue truk dulu, jual truk, bikinlah barber sampai sekarang. Yaitu alhamdulillah sekarang udah nambah lagi kursi jadi 3 kursi dari 2 kursi selama 2 tahun, jalan 3 tahun sekarang udah 3 kursi. Tapi gitu, ketika lu ngebangun ngerintis barber lu sendiri, kan ada yang buka usaha tuh ada yang langsung manis mulus, ada juga yang bener-bener ngerintis dari nol tuh gimana sih sampai ngebangun itu menjadi nama itu menjadi besar ketika kita nge-branding tempat itu gitu Hel. Gini brother, jalan itu tidak selalu mulus, kadang ada pahitnya, ada manisnya. Kebanyakannya itu kalau ngerintis itu pahit dulu. Nah dari pahit itu kita belajar, oh strategi ini salah. Di situ kita belajar apa sih kekurangan, di situ mulai introspeksi diri. Nah kita perbaiki lambat laun, perbaiki sehingga berjalan waktu. Nah alhamdulillah untuk sekarang ya nama udah lumayan besar. Endorse dari mana-mana. Alhamdulillah ada buat istri makan juga, ada selebihnya buat kenakalan lah. Damatnya bukan kenakalan enggak benar ya. Karena gue untuk menyenangkan diri sendiri lah, ya kan? Kita tuh butuh item lah, ya kan? Harus refresh otak kita. Ya, wajar itu lelaki. Wajar banget. Tapi refresh otaknya jangan sampai merusak rumah tangga juga. Kalau gue kan let's hijrah kayak istiqomah Hel. Kalau gue kan udahlah fokus aja gitu kan. Haruslah itu. Apalagi sih yang mau dicari, ya kan? Nah, bahas lagi ketika kita ngebangun barber itu yang di awal ngerintis. Yang kedua kita ngebangun sampai nama besar. Ketika kita mencari partner, kalau prinsip gue Hel, ketika gue mencari partner buat e-troopers, apa yang gue rasain pahitnya dulu ketika gue kerja sama orang, gue tuh nggak bakal nurunin sama karyawan gue. Gue tuh memberikan arti kebebasan buat nanti ketika troopers nama sudah besar, partner sudah banyak membangun nama itu, gue tuh pengen enak aja, lu sama-sama enak, gue enak gitu, kebebasan lah. Itu jadi, kan yang ngebuat kita semangat dalam bekerja, nggak ada tuntutan lah. Gitu. Jadi intinya bisa memanusiakan manusia. Itu yang penting. Karena soalnya ya gue rasain ketika gue pahit dalam bekerja itu, menjadi karyawan itu emang bener-bener pahit ya. Ya pahit lah, kecil lah. Makanya gue kenapa selama buka tuh matang-matang dulu 3 tahun mikirin buat buka. Ketika gue udah buka, udah jalan, gue mikirin kedepannya gimana. Ketika gue mempunyai partner gimana gitu. Ketika nama troopers besar itu nanti bagaimana gitu. Kan makin ke depan kan makin banyak rintangannya, ya kan? Semakin di atas itu harus semakin kuat. Karena kalau udah di atas ada kesalahan dikit juga bisa menjadi besar. Nah itu pokoknya ada plus minusnya lah. Ada plus minusnya. 2019 ketemu Andri Bohel. Tapi banyak kok. Nanti kita sepil deh. Awal gua ketemu Andri Bohel di mana, masih ada foto-fotonya nanti. Video juga ada ya Hel? Cari tiket? Ada. Masih ada kita tuh pas di suatu daerah. Dan di situ tuh emang bener-bener momen lah. Momen dimana kita masih belum tahu bener-bener barber gitu. Gimana sih? Ya pastilah yang kita tahu tuh cuma sekedar barber, nyukur duit. Dulu. Kalau sekarang? Enggak kan? Enggak. Emang gak munafik Hel?
Kita Ya, tuh emang ini tuh yang akan dijadikan profesi seterusnya yang menghasilkan uang, iya, tapi tidak semuanya itu tentang uang iya. gitu kan. Gimana caranya kalau menjadi tukang cukur itu sedikit mengerjakan tapi uangnya banyak. Nah, gimana caranya ya? Kita harus bisa nge-branding diri kita sendiri, berarti. Iya. Jadi ya walaupun jarang, misalnya ngupload video jarang, tapi setidaknya orang pun bisa melihat, oh bahwa barber ini ada contoh rambut untuk referensi customer Iya, gitu. ada katalognya lah. Nah itu walaupun jarang ya lebih Ah. bagus tuh lebih setiap hari upload lah. Mungkin kalau tiap hari upload dalam sehari kita motong 10, Satu lah bikin video. bikin video 1 atau 2 Satu, 3, iya. kan kita balik lagi sama orangnya, sama customernya. Mungkin kita juga nggak maksa Iya, kalau buat dia nggak usah. dikontenin Iya, kan. nggak usah Banyak kan dipaksa. ada yang mau buat dikontenin, Iya. ada juga yang nggak mau. Iya. Kita juga harus ngertiin si customernya bagaimana kan. Tidak bisa Kayak gitu. dipaksakan juga. Kalau saya itu sehari suka bikin video itu 3 atau 2 karena buat stok. Stok ya, Ya. stok beberapa hari lagi. Stok untuk kedepannya, karena saya konsisten upload video di TikTok itu seminggu itu 3 kali. Untuk sekarang, kalau dulu pas awal-awal Tiap hari. tiap hari. Tiap hari ada berapa video biasanya? Hah? Dalam sehari itu berapa video? Satu hari upload 1 video. Dalam bikin iya bikinnya jamnya jamnya itu, kalau jamnya untuk upload video itu habis maghrib. habis maghrib. Nah, kalau video ini rame, saya akan bahas hari per harinya, jam per jamnya. Pengen FYP upload itu jam berapa, hari apa gitu. Ada jam-jam tertentu karena ada pelajarannya juga, brother, untuk mempelajari sebuah media sosial. Berarti selama Hell Barbershop berdiri, dalam jangka berapa bulan Hell Barbershop itu mulai naik? 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun itu cukup lama. Ya, kalau sekarang kan balik lagi sama Bohel ya, yang bilang ngebangun barber ngejual truk. Yang mamah bilang pas saya ke Tasik, katanya kalau Andri ada maunya itu Pok terolong. Iya. Ya, karena Iya, kalau kata sih dia Pok Tarolong tuh kalau ada maunya pasti rajin. Iya. Ya tiba-tiba, mah katanya Andri mau ini aja mau jadi tukang cukur katanya. Tiba-tiba Iya, kayak gitu. gitu. Nah. Pengen kayak mama kan, mama juga kan dulu iya, salon. perjalanannya kan Iya. dari katanya Dari gadis. jalan, Keliling. keliling, ya kan? Ibu saya itu nyukur itu rumah ke rumah. Iya. Dari harga Rp500 sampai sekarang stuck di harga 30.000. Sampai sekarang umur mau 60 tahun Iya. masih nyukur. Nah, itu udah legendaris banget, brother. Jadi Tap- kenapa saya menjadi tukang cukurnya? Ya karena saya udah ada titisan dari ibu gitu. Ketika Andri Bohel Pok Tarolong, mah katanya dengan lancangnya kita jual truk aja. Buat ngebangun barber. Dengan gampangnya Iya. katanya Andri Bohel itu berbicara seperti itu. Iya. Ingin Ya karena ngomong. sudah terlihat bahwa truk itu membuat masalah di keluarga gua gitu. Jadi mending dijual, lebih baik bikin barber. Karena barber itu 1 kali modal untuk selamanya. Iya. Hanya ya beberapa bulan sekali lah. Seperti blade, ganti blade. Iya, operasional apa ini ya? Ya, operasional Listrik. itu listrik. Kalau yang tiap bulannya itu listrik, nick vapor, Iya, yang baru silet kali ya. silet. Ya, silet sampo, juga kan? enggak tiap bulan sih, 2 bulan sekali silet juga. Paling yang tiap hari ya listrik, nick vapor, udah Iya. segitu aja. Kalau pomade kan kalau udah banyak endorse ya tinggal Endorse, minta iya. ya, tinggal telepon. Habis pomade nih, Iya. jadi pasti dikirim dia karena dia juga ada nilai plusnya dari saya gitu kan. Tanpa endorse pun sekarang udah banyak juga ya, kayak reseller-reseller yang mau naro Iya, gitu kan. ada Tiap produk banyak kan. Tergantung kitanya nih Iya. yang punya barbernya mau enggaknya kan. Bahkan enak disimpenan di barber, jadi kita nggak bermodal sama sekali, brother. Tapi kita tuh harus bisa maintain uangnya. Nah itu jangan sampai Kecampur. barang habis Uang nggak ada. ada. Nah, Nah itu. itu jangan.
Karena dulu susah orang tuh kan banyak gitu, El. dulu Aing pernah kayak gitu sampai mau bangkrut dulu pas ngomong gue mau berhenti jadi tukang cukur, gue mau pindah ke ternak ayam. Iya, tiba-tiba ternak ayam. Tiba-tiba ternak ayam, terus ayam petelur selama 4 bulan ayamnya mati semua, hampir 400 ekor. Nah dari situ jauh, berarti ini bukan rezeki saya, bukan di sini gitu. Gue pindah lagi ke barber, ya perbaiki sampai sekarang gue ya sekolah kesana kesini, ya alhamdulillah sih udah ketemu lah. Iya, ketika saya memutuskan untuk daftar instansi aja dulu gak menjadi tukang cukur. Iya. Ketika Anda ingin menjadi peternak, saya ingin menjadi tentara. Tentara tukang cukur. Ya tapi kan punya perjalanannya masing-masing. Iya. Udah rezekinya di sini kita nikmati konsisten. Ya kan? Harus konsisten, jangan banyak mengeluh. Profesi yang mulia jadi tukang cukur enak kok. Iya kan? Enak banget. Kenapa bisa enak? Siapa yang berani pegang kepala? Coba pikir aja. Terus ada pepatah gini, rambut bakalan tumbuh sampai hari kiamat. Iya. Selagi masih ada manusia, tukang cukur tidak akan musnah. Iya kan? Ya kan? Nah itu. Benar nggak? Dibatin kalau kita jadi tukang cukur tuh bukan profesi yang musiman. Iya. Sampai kita umur 60-70 tahun masih bisa lihat rambut, masih bisa kan? Bisa cari nafkah. Mungkin propers akan abadi, akan menjadi entah anak gua, entah cucu gua nanti yang melanjutkan. Iyalah, gitu kan. haruslah. Seperti yang itu yang di Jogja. Surabaya kan. Dia itu udah generasi ya kan? Udah berapa generasi? Itu kan barbershop pertama di Indonesia. Iya, kan? itu. Kursinya juga tekara semua. Iya. Berapa juta kalau dijual itu? Itu zaman dulu ya? Iya, zaman dulu itu. Zaman sekarang kan berapa? Itu kursi itu harganya sekarang hampir 15 jutaan ya kalau nggak salah. 15 juta tekara. Menurut gua mau nanya lagi nih. Kalau kita nih bukan podcast, tapi kita mah ngobrol aja ya. Iya, sharing. Kita bukan podcast. Kita sharing pengalaman hidup. Nah, kalau kita rame, kita mau setiap barber besar kita datangi berarti. Yeah. Kalau rame ini video, kita datangi. Menurut Bohel, gimana nih Troppers? Troppers itu bagus, mau berkembang, apalagi mau bersaing di kota besar, ya kan? Tinggal konsisten aja, udah. Segitu ada di diri kita. Iya. Kalau segi bangunan itu bisa bertahap lah. Bertahap. Untuk makanya gini ya, gue ngebangun Troppers di tempat kecil ini tuh yang gue bicarain lagi. Gue tuh pengen belajar dari hal kecil dan belajar dari nol. Iya. Kalau gue memaksakan untuk membuka Troppers dengan ruko yang besar, dengan konsep premium, dengan keadaan gue dalam masih sendiri, belum ada partner, gue tuh takut gak bisa ngebawa sampai mana sih si Troppers ini. Gitu. Gue tuh pengennya perlahan. Troppers yang nanti ketika mungkin kedepannya sudah besar, barbernya besar, orang tuh tahu, oh Troppers yang dulu di Kemanggisan tempatnya masih kecil, 2 kursi, yang nanti mungkin bakalan 10 kursi atau berapa cabang, kita kan gak ada yang tahu. Iyalah. Karena bisnis itu kita kan merencanakan tindakan, bukan merencanakan hasil. Kalau kita bisnis merencanakan hasil, dalam keadaan berintis masih sepi, pusing, ekspektasi mulu, bangkrut mikirnya begitu. Kalau kita merencanakan tindakan, kita tuh masih konsisten, masih berjuang, berusaha ngedoa ikhtiar gitu. Tapi main slot masih? Enggak lah, anjing, goblok. Jadi pembahasanku slot anjing, goblok. Gak ada itu, Ren. Gak ada dong bisa. Itu iseng-iseng aja, iseng nyoba gitu. Nyoba sampai hancur? Kagak, Ren. Lu habis berapa lu main slot, ha? Gue juga sama habis, tapi gak terlalu besar. Ya, hampir ini kan jual motor, jual apa? Iya kan? Iyalah. Janganlah kalau kita apa namanya? Di bidang ini, industri ini, jangan pernah main judi lah, yang ada hancur tuh. Yang namanya perusahaan itu gak boleh main judi lah. Ya, yang bisa lu bandingkan sedekahin tuh, biar berkah. Iya gak? Iya betul. Jangan sedekah ke si Abah sama si Mahjong. Gak boleh itu. Itu bukan apa? Bukan sedekah itu. Udah yakin kita bakalan sengsara kalau kayak gitu. Gue main slot itu habis sampai 15 jutaan.
dulu sebelum Iya. menikah. Nah, ketika mau menikah, uang pun juga habis. Tidak punya 1.000 rupiah pun, punya 150.000. Iya. Besoknya mau nikah. Sebelum nikah, ibu gue Udah ngomong, punya tabungan enggak? Gue bilang punya, tenang aja mah. Iya. Buat nikah ada. Iya. Ya. Sering berjalan berwaktu 3 bulan ke hari nikah. Nah, ketika udah dekat, udah acara lah, udah 2 hari lagi nikah. Ibu saya bilang, "Ri, mana uang yang hasil tabungan?" Bentar, gue udah mulai bingung, udah mulai panik juga, karena udah nggak ada duit sepeser pun, brother. Nah, jangan sampai kayak gitu, brother, sampai bisa ngebohongi orang tua juga, jangan. Karena ya gimana ya, bayangin aja besoknya nikah punya uang 150.000, hancur kita kawan. Itu pengalaman terburuk lah. Ketika gue nggak bisa ngehadirin sambil berjalan, ketika gue nggak bisa ngehadirin pernikahan brother nih, brother Bohel. Iya. Rasa perasaan lu nggak ada, gue di sisi lu gimana sih? Dalam keadaan gue lagi down, posisi gue lagi di bawah itu. Ya mengerti karena jarak juga jauh. Iya. Ya, kita lu juga perlu money, duit buat ongkos. Ya, kita saling mengerti aja berarti. Iya. Tidak menjadi kuno usia betul datang, tidak menjadi masalah gitu. Tidak jadi tuntutan juga kayak ketika gue nggak bisa ngehadirin pernikahan Nadi Bohel di Tasik. Iya. Tapi kan gue mendoakan dari jauh. Iya. Yang penting kan itu. Kan yang penting doa nah. Enggak itu yang bener doa. Ngedoa gitu. Cuma semoga Bohel lancar. Amin. Itu salah ucap gitu. Tapi udah orang lancar kan? Kayak dodol gitu. Iya, karena kan gue itu gimana ya tipikal orangnya. Apa ya? Jadi sekarang lagi mau buka akademi ya, Hel? Untuk sekarang akademi insya Allah di bulan September, awal bulan nanti kita buka akademi. Di situ ada kelas advance sama basic. Untuk fed kelasnya itu nanti dulu deh, karena saya mau menciptakan dulu tukang cukur yang minimal udah paham lah, memahami segi bentuk kepala, tekstur rambut, bentuk muka juga, berarti teknik juga gitu. Berarti kalau sekarang cuman basic aja, kelas basic sama advance aja ya? Iya, basic sama advance. Untuk kedepannya mungkin ada fed class sama down from perming, insya Allah coloring, insya Allah itu juga, karena kan cita-cita itu harus tinggi, bener? Iya. Walaupun ya nanti nggak tahu jatuhnya gimana. Iya, nggak tahu gimana kedepannya. Yang penting kita punya ada kemauan aja dulu. Jadi brother Bohel butuh teman untuk mendampinginya nanti di akademi gitu. Ya butuh, sebenarnya butuh brother. Cuman kita harus melihat dulu keuangannya, apakah muridnya juga ada atau tidak gitu ya kan. Jadi kita harus penyeimbangin dulu lah. Kalau kita overload di yang sekolahnya overload banyak, oke lah, saya manggil lu sini bantu gua. Siapa? Oke. Siapa nih? Lu. Oh masih ya? Iya. Sama si Keling. Si Kelingnya kagak ada ya? Kelingnya ada belum datang. Iya. Tapi kan dia mau pindah katanya. Ya tidak usah menjurus ke situ, kita berbicara kita aja berdua, friend. Bayang kayak di-cut atau di-cut kurang diedit. Yalah. Semoga perjalanan apa yang sudah kita rencanakan itu adalah rencana yang baik buat kedepannya. Ya, amin. Ketika lu udah duluan nih, Hel, ngebangun barber, ketika gua masih compang-camping di sana ke sini. Iya. Ketika orang banyak bertanya, ada ya, bukan sebagian orang 1-2 doang yang pernah bertanya begini kayak, "Teh, kenapa sih lu gawe pindah-pindah mulu, gak pernah lama? Kenapa sih lu pindah-pindah mulu ke sana ke sini ke sana ke sini?" Karena gua tuh bukan hanya sekedar menitipkan diri mencari uang untuk bukan ya, yang gue itu cari itu ilmu. Ilmu. Bilang ketika gue kerja ke sana ke sini gini bisa merasakan lah ya, jadi gue tuh ngambil ilmu positifnya gimana ketika gue aplikasikan di barber gue kayak gimana ya kan.
Nah, ketika orang bertanya itu, ketika terakhir gue yang kemarin kerja, kenapa sih lu pindah lagi? Apa sih yang lu cari? Gue bilang, ya tunggu aja. Nah inilah gue Iya. bangun Troopers, ya Iya. kan? Alhamdulillah ya sekarang udah Alhamdulillah. punya sendiri, udah bisa manage sendiri. Tapi pokoknya pesan dari saya satu, jangan pernah memulai untuk berjudi. Ya, nanti Ya. ini bisa habis. Kursi bisa nggak ada, mesin cukur bisa nggak ada. Ya karena judi itu sakau lah, Iya. ya sakau. Yang ngerusak usaha itu bukan hanya sekedar judi aja ya. Wanita. Bukan hanya wanita aja. Apa? Hal-hal yang merugikan dalam berbentuk buruk banyak, Hel. Iya banyak. Cuman yang kelihatan itu wanita dan judi. Yang nggak kelihatan banyak. Banyak. Ada yang dari atas, ada yang dari samping, dari belakang. Kita itu membangun usaha itu harus sama beton, tahu kan beton? Iya, kokoh. Fondasi kan.